Pemirsa, di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi COVID-19, sebuah warung di kawasan Jatiwaringin, Kota Bekasi, Jawa Barat justru berbagi kepada para sesama dengan membagikan ratusan paket makanan gratis. Selain itu, warteg ini juga menghadirkan keistimewaan dengan menyiapkan menu makanan khusus bagi penyandang disabilitas netra berupa tulisan menu huruf Braille. Para pengendara baik masyarakat umum dan khususnya para pengemudi ojek online antusias menerima pembagian makanan gratis ini. Pemilik warung makan Beken alias Bekah dan Kenyang ini membagikan paket kurang lebih 200 paket per harinya. Meski sederhana, paket makanan ini dirasa cukup membantu mengurangi beban pengeluaran para pengemudi ojek online yang terhimpit pandemi COVID-19. Dan selain berbagi bersama khalayak umum, warung makan ini juga berbagi dengan masyarakat dari komunitas disabilitas, yakni menyiapkan daftar menu bertuliskan Braille bagi para penyandang disabilitas netra. Burhanuddin, seorang penyandang disabilitas, mengungkap merasa terbantu dan baru kali ini menemukan warung makan menyiapkan tulisan menu dengan huruf Braille. Dengan adanya menu huruf Braille ini memudahkan dirinya untuk memilih makanan dan berharap bisa dicontoh oleh warung atau rumah makan lain untuk menyiapkan menu dengan huruf Braille. Warteg ada menunya buat tunanetra. Iya. Apa itu, Bang? Ya, ini huruf Braille coba di warteg lain tempat makan itu menunya kan buat orang berpenglihatan doang. Sehingga ketika kita mau makan, ini ada seringkali kan kita makan di warteg kan kalau kita pulang mikir atau pulang apa. Kalau kita mau makan, pasti ditanya sama mbaknya atau masnya mau makan sama apa. Kita kadang-kadang kan bingung. Ada kita sebutin. Banyak Mas launya, ya karena banyak kan saya nggak tahu adanya apanya. Nah kalau di sini justru kita jadi bisa milih. Dan kami sudah terhubung langsung dengan Sony Mahendra, pengelola warung makan alias warteg berbagi dengan sesama ini. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, Mas Sony. Selamat siang, Mbak Daila. Ya, Mas Sony, boleh diceritakan dulu sejak kapan sih gerakan berbagi nasi bungkus kepada para ojek online dan juga kaum disabilitas di sana diselenggarakan? Terima kasih, Mbak Daila. Kita mengadakan berbagi ini sejak pandemi ya, sejak Maret ini kita mengadakan berbagi makan gratis kepada yang membutuhkan. Yang mudah-mudahan sedikitnya ini bisa membantu para pejuang keluarga yang masih bekerja, yang bekerja di jalanan seperti para ojol, tukang-tukang gerobak, para pemulung itu bisa mendapatkan makan gratis yang sedikitnya mengurangi beban pengeluaran mereka seperti itu. Selain itu kita juga berikan setiap hari gratis untuk para penyandang disabilitas, tunaraksa, tunadaksa, tunanetra, dan juga ibu hamil setiap hari untuk makan gratis di warteg Beken. Mas Sony, jadi membagikan makanannya di jalan-jalan begitu ya kepada tadi saya lihat juga di situ ada supir angkot, ojek online dan juga kaum disabilitas. Nah, ini dalam sehari bisa membagikan berapa nasi bungkus, Mas Sony? Kita di kisaran sekitar 20 sampai 100 gitu ya, kurang lebihnya gitu kan. Kadang 200 seperti itu, tapi yang paling banyak memang kita bagikan setiap hari Jumat gitu, rutin. Yang hari Jumat itu yang rutin, yang paling banyak seperti itu. Baik, nah aksi ini Anda lakukan dalam rangka apa dan rencananya akan berlangsung berapa lama, Mas Sony? Jadi pembagian ini kan bukan hanya kami aja ya, jadi alhamdulillah ada banyak orang baik di Indonesia ini yang ikut memberikan donasinya juga untuk berbagi kepada warga melalui warteg Beken juga gitu. Jadi rencananya mudah-mudahan sedikitnya itu banyak yang bergerak para pengelola rumah makan untuk saling berbagi gitu kepada yang membutuhkan. Karena kami yakin apabila kita memudahkan urusan orang lain, membantu orang lain, insya Allah akan dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu, Pak. Amin. Jadi ini kumpulan dari berbagai donatur juga yang ingin menyumbang untuk membagikan makanan gratis kepada para warga di sana. Mas Sony, yang menarik dari warung Anda adalah selain membagikan makanan secara gratis, juga menyediakan huruf Braille untuk pilihan menu bagi mereka para disabilitas. Kenapa Anda sangat konsen terhadap rekan-rekan disabilitas? Kami melihat selama ini bahwa para penyandang disabilitas itu kurang begitu diperhatikan ya kalau menurut saya. Jadi kami ingin memberikan sedikit perhatian gitu. Perhatiannya adalah dengan mereka bebas untuk memilih menu gitu yang mereka sukai.
Nah, kalau misalkan kita ada pelayan itu kan mungkin harus dipilih satu-satu, atau mungkin pelayannya juga bingung dan tunanetranya juga bingung. Maka dengan ada menu huruf braille ini, mereka bisa memilih sesuka mereka menu apa yang mereka inginkan seperti itu. Dan alhamdulillah menu huruf braille ini juga ada satu lagi di Warteg Mas di Bintaro, itu juga sudah memakai menu huruf braille seperti Warteg Beken. Seperti itu. Apa dasar Anda kemudian Anda tergerak untuk membantu kaum disabilitas di sana, Mas Sony? Kalau untuk disabilitas itu bukan hanya tunanetra aja ya, tunarungu, tunadaksa juga. Intinya kita ingin memberikan perhatian kepada mereka, kawan-kawan dari para penyandang disabilitas ini, bahwa ini loh ada warung atau warteg ataupun rumah makan gitu yang peduli kepada mereka gitu, sehingga mereka merasa dijamu gitu di rumah makan tersebut seperti itu. Nah, itu yang ingin kita ambilkan, walaupun kita hanya sekedar warteg, tapi kita ingin memberikan suatu hal yang lebih gitu. Kami ingin memasukkan rasa bahagia di hati mereka para penyandang disabilitas dengan memberikan makan gratis setiap hari. Seperti itu, Mbak. Iya, Mas Sony, banyak orang yang kesulitan, termasuk juga pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini. Apa yang membuat Anda untuk terus berbagi di tengah pandemi, meskipun juga kalau kita lihat mungkin omset Anda menurun saat ini, seperti apa? Ya, memang benar, omset memang menurun, tapi kita ingin menunjukkan bahwa walaupun kita mungkin saat ini sedang kesulitan, tapi kita jangan sampai kita pelit untuk berbagi. Nah, dan mudah-mudahan saya percaya bahwa banyak orang Indonesia yang peduli kepada sesamanya gitu. Di tengah hiruk pikuk keadaan yang COVID ini yang memang banyak menurunkan pendapatan masing-masing setiap warga negara Indonesia khususnya ya. Maka dengan adanya berbagi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa bangkit menghadapi wabah COVID ini dengan bersama-sama, dengan saling berbagi, saling peduli sesama warga, seperti itu, Mbak. Baik. Nah, kemudian Mas Sony mengingat para relawan lain begitu, ada yang menjadi donatur atau adakah relawan lain yang membantu sekedar misalnya untuk membagikan makanan di jalan yang mungkin mereka juga ingin terjun langsung atau terlibat dalam gerakan berbagi ini? Oh, ada, Mbak. Kadang-kadang suka ada yang ikut membantu. Bahkan kita juga nggak kenal itu, tiba-tiba dia datang memberikan bantuan kadang makanan yang lain atau minuman seperti itu gitu. Alhamdulillah banyak yang peduli juga gitu. Jadi kami tadinya memang kami sendiri gitu, bergerak sendiri, namun karena kami sering melakukan ini juga, akhirnya banyak juga warga yang ikutan juga ikut berbagi seperti itu. Walaupun mungkin nggak sebanyak yang biasanya gitu ya, seperti itu. Mas Sony, ke depannya gerakan ini apakah akan terus Anda lakukan meskipun misalnya pandemi sudah berlalu? Insya Allah kami akan lakukan, karena kami memang konsep kami adalah berbagi. Jadi kita bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata aja dalam usaha itu, tapi kita juga mencari keberkahan. Dan salah satu mencari keberkahan itu dengan berbagi kepada sesama. Itu yang kami yakini seperti itu. Oh, Mas Sony, ada berapa jumlah teman disabilitas yang sering datang ke sana katakanlah untuk kemudian memesan kembali menu-menu yang ada di sana menggunakan huruf braille? Kurang lebih ada 5-10 orang sih, Mbak. Sekitar berapa, Mas Sony? Antara 5 dan 10 orang yang biasanya 5 dan 10 orang itu rutin ya. Tanggapan mereka seperti apa, Mas, dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Mas Sony di sana? Oh, mereka sangat senang sekali ya. Justru di saat pandemi ini mereka merasa bahwa kadang-kadang bantuan pemerintah itu belum sampai full mereka, dan saya dengar malah mereka baru dapat sekali gitu kan. Jadi, dan kebanyakan para tunanetra ini kerjanya hanya tukang pijat, Mbak. Tukang pijat, dan sangat berpengaruh di COVID ini mereka tidak ada pelanggan gitu kan. Dan juga sebagian yang saya tahu mereka juga jual kerupuk, Mbak. Kerupuk yang di pinggir jalan itu mereka jual juga para tunanetra ini. Jadi memang ya kami bebas sekali untuk mereka untuk bisa makan di tempat kami gitu. Karena kami yakin di saat COVID ini mereka lebih susah lagi untuk berjualan seperti itu. Baik, Mas Sony, kalau tadi Anda katakan gerakan ini akan berlanjut meskipun pandemi telah berlalu, kemudian cara apa yang Anda lakukan agar bisa memastikan bahwa banyak relawan ataupun donatur yang berkumpul lagi, kemudian mengumpulkan dana mereka untuk sama-sama berbagi? Ya, harapan kami ialah para donatur ini juga
bukan di tempat kami aja, di tempat-tempat rumah makan lain, warteg lain juga mereka bisa berbagi dimanapun berada gitu, di Indonesia ini gitu. Dengan adanya kebersamaan berjamaah ini, insya Allah semua masalah ini menjadi lebih mudah. Dan setelah COVID ini juga kepedulian ini kan saya rasa semakin bertingkat ya, maksudnya semakin tambah ya. Warga negara Indonesia di era COVID ini saya lihat kepedulian mereka itu, kemudian warga ini sangat bertambah kepada saudaranya. Ada yang berbagi makan, ada yang berbagi sayur seperti itu. Itu yang saya lihat gitu. Baik, Mas Sony, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline dari Bekasi, Jawa Barat. Semoga inspirasi kebaikan ini bisa benar-benar diikuti oleh para relawan lainnya untuk sama-sama berbagi, sama-sama kita membantu di tengah pandemi. Terima kasih, Mas Sony.